Langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Coba bayangin situasi yang mungkin udah sering banget Anda alami. Anda lagi jaga, terus ada ibu muda yang baru pertama kali mau melahirkan. Dia lagi di fase aktif, kelihatan panik banget, dan rasa nyerinya makin luar biasa. Nah, di momen krusial kayak gitu, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah refleks melakukan tindakan cuma karena, ya biasanya di ruangan ini juga gitu? Atau Anda ngambil keputusan karena emang tahu persis tindakan tersebut terbukti aman secara ilmiah? Biar kita nggak terjebak di kebiasaan lama, di pembahasan ini kita bakal ngelewatin beberapa poin penting. Mulai dari praktik kebidanan berbasis bukti, 5 langkah utama EBP, gimana ngerumusin pertanyaan pakai PICO dan PIO, strategi nyari literatur ilmiahnya, sampai ke telaah kritis sebelum kita terapin ke pasien. Oke, kita masuk ke bagian pertama, praktik kebidanan berbasis bukti. Kenapa sih kita harus mulai ninggalin rutinitas yang udah usang? Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada jebakan rutinitas. Bayangin semua ibu bersalin dikasih intervensi yang sama rata, murni karena kebiasaan ruangan. Nggak peduli ibunya butuh atau enggak. Tapi di sisi lain, pendekatan berbasis bukti itu beda banget. Intervensi cuma dikasih kalau emang ada indikasi klinisnya. Terus bidan juga ngejelasin opsi-opsinya secara transparan, jadi hak dan pilihan ibu tetap dihargai. Jauh lebih memberdayakan kan? Gini, poin pentingnya itu, evidence-based midwifery atau EBM ini bukan berarti kita jadi robot yang cuma ngikutin jurnal penelitian. Sama sekali enggak. Ini tuh semacam seni. Seni ngegabungin sains terbaik dengan jam terbang atau insting klinis Anda, plus nilai-nilai dan budaya dari pasien itu sendiri. Sesuai banget sama yang dibilang WHO, tujuan utama kita bukan cuma nyelamatin nyawa, tapi ngasih asuhan yang berpusat ke perempuan, biar pengalaman melahirkan mereka jadi sesuatu yang positif. Masuk ke bagian kedua, 5 langkah utama EBP. Terus, gimana cara nerapinnya di praktek sehari-hari? Tiap kali Anda ngerasa ragu atau nemu dilema klinis, ingat aja sama 5 langkah logis ini, atau yang biasa disebut model 5A. Pertama, ask, rumusin dulu pertanyaannya. Kedua, acquire, mulai deh cari dan kumpulin bukti ilmiahnya. Ketiga, appraise, telaah kualitas buktinya, jangan asal telan mentah-mentah. Keempat, apply, terapin ke pasien. Dan terakhir, assess, evaluasi hasilnya. Siklus ini benar-benar bakal nuntun Anda dari yang awalnya ragu, jadi punya solusi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang di bagian ketiga, kita bahas gimana merumuskan pertanyaan PICO dan PEO. Ini langkah krusial biar pertanyaan klinis kita bisa tajam dan terarah. Nah, senjata pertama kita buat ngelawan rutinitas tanpa bukti ini namanya PICO. Ini kerangka kerja yang emang direkomendasin banget sama institusi besar kayak National Library of Medicine. PICO ini ngebantu banget biar pertanyaan kita nggak ngambang. Pas pertanyaannya udah tajam, percaya deh, proses nyari jurnal di lautan literatur itu bakal jauh lebih gampang dan pastinya hemat waktu. Coba kita langsung tes pakai senario ibu bersalin yang panik tadi. Kita kan pengen tahu efektivitas suatu tindakan nih. Jadi, P atau populasinya adalah ibu bersalin kala 1. Terus I, intervensinya kita pilih teknik napas dalam. C, atau pembandingnya adalah perawatan standar biasa. Dan O, outcome-nya kita pengen lihat penurunan nyeri persalinan. Dari yang awalnya cuma bingung, aduh ngapain ya enaknya, sekarang kita jadi punya pertanyaan yang super solid. Apakah teknik napas dalam bisa nurunin nyeri persalinan kala 1 dibanding perawatan standar? Sesederhana itu. Terus, gimana kalau kita mau nyari tahu hal yang lebih ke arah sosial atau emosional? Misalnya soal pengalaman pasien. Nah, disinilah kita pakai format PO, khusus buat studi kualitatif. P itu populasinya, misalnya ibu remaja. E itu exposure atau paparannya, katakanlah kehamilan yang nggak direncanakan. Dan O itu outcome-nya, yaitu gimana sih pengalaman mereka nerima dukungan dari keluarga. Format PO ini juara banget deh buat nangkep nuansa emosional manusia yang kompleks kayak gitu. Lanjut ke bagian keempat, strategi penelusuran literatur ilmiah. Gimana caranya nyari bukti yang benar-benar akurat? Pas kita mulai nyari jurnal, kita wajib banget paham sama hierarki bukti ilmiah. Kenapa? Karena nggak semua penelitian itu levelnya sama. Kalau nanyain soal efektivitas intervensi medis, kasta tertingginya ada di puncak piramida, yaitu systematic review dan meta-analisis dari uji acak terkendali alias RCT. Makin ke bawah, kayak laporan kasus tunggal atau cuma opini ahli, kekuatan buktinya itu makin lemah dan risiko biasnya jauh lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan yang super penting nih. Nggak semua pertanyaan klinis kebidanan itu harus dijawab pakai angka-angka dari RCT loh. Kalau masalah yang Anda hadapi itu soal kepuasan ibu, budaya lokal, rasa takut, atau pengalaman personal kayak menyusui, studi kualitatif justru jadi bukti yang paling kuat dan relevan. Ingat ya, di dunia kebidanan, konteks kemanusiaan itu sama pentingnya dengan data statistik. Terus, di mana kita bisa nemuin jurnal-jurnal emas ini? Tenang, kita punya banyak banget pilihan pangkalan data. Kalau mau nyari di tingkat global yang raksasa, ada PubMed.
yang isinya lebih dari 40 juta sitasi biomedis, atau Cochrane Library yang emang spesialisnya systematic review. Tapi jangan lupa sama sumber lokal kita. Di Indonesia, kita punya portal Garuda dan Sinta yang jadi harta karun buat nyari jurnal-jurnal nasional yang udah terakreditasi. Nah, biar mesin pencari raksasa ini ngerti apa yang kita mau, kita harus ngomong pakai bahasa mereka, yaitu pakai operator Boolean. Ada and, or, sama not. Anggap aja ini lem yang ngerekat kata kunci PCO kita tadi. Kita pakai or buat ngegabungin kata yang artinya mirip, biar hasil pencariannya lebih luas. Terus kita pakai and buat mastiin si mesin pencari cuman ngeluarin artikel yang punya semua konsep yang kita butuhin secara bersamaan. Kalau digabungin, jadinya kayak gini nih hasil akhir string pencarian buat kasus nyeri persalinan kita tadi. Kelihatan kan gimana tanda kurung dan operator OOR merangkum perbedaan ejaan kayak labor dan labor. Terus disatuin sama sinonim buat teknik napas dalam. Abis itu semuanya diikat kencing pakai operator N. Percaya deh, racikan formula kayak gini bakal jamin Anda nggak akan ngelewatin satupun penelitian yang penting. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Telaah kritis sebelum penerapan. Ini tentang gimana kita mengevaluasi jurnal secara mendalam sebelum benar-benar dikasih ke pasien. Menurut JBA, telaah kritis itu bukan cuma sekedar baca kilat terus checklist kelar. Bukan gitu. Ini lebih kayak investigasi forensik yang mendalam. Anda harus benar-benar nginterogasi artikelnya. Apa populasi di penelitian itu benar-benar mirip sama pasien yang ada di klinik Anda? Ada risiko bias nggak dari penelitinya? Dan yang paling penting, masuk akal nggak sih intervensinya buat diterapin pakai sumber daya yang fasilitas Anda punya sekarang? Kalau semua jawabannya iya, baru deh bukti itu layak banget buat diaplikasiin. Jadi, waktu Anda balik dinas besok dan ketemu lagi sama pasien Anda, entah itu ibu bersalin yang lagi nahan sakit, atau ibu hamil yang butuh edukasi, saya pengen Anda ingat satu pertanyaan penting ini. Apakah tindakan yang Anda lakuin hari ini benar-benar hasil dari pemikiran kritis yang didukung bukti ilmiah terbaik, atau cuma sekedar ngulang kebiasaan ruangan yang sebenarnya udah usang? Karena pada akhirnya, ngasih asuhan berbasis bukti, itu adalah bentuk penghormatan paling tinggi yang bisa kita kasih ke pasien kita. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Teruslah kritis, teruslah nyari bukti yang valid, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.